Cecilia. Nama saya Emily. Halo, perkenalkan nama saya Jessica. Halo, nama saya Laura Wibowo. Halo, saya Vanessa Valeria. Adanya pandemi membuat masyarakat wajib social distancing dan berakibat pada work from home. Oleh karena itu digunakanlah aplikasi video chat seperti Zoom. Namun nampaknya Zoom tidak terlalu aman. Adanya isu keamanan seperti Zoom bombing, pencurian data, dan lain-lain. Ada beberapa aplikasi video chat lain yang terkenal pada saat pandemi, yaitu Google Meet, Microsoft Teams, Google Hangout, dan lainnya. Zoom dikenal memiliki fitur-fitur seperti video audio HD, fitur end-to-end encryption, fitur penjadwalan, dan masih banyak lagi. Zoom memang terkenal dan dibutuhkan pada saat pandemi. Namun, antusiasme masyarakat mungkin akan menurun terhadap penggunaan Zoom apabila aktivitas sudah kembali normal. Bagaimana sih citra Zoom di mata masyarakat sebelum pandemi? Lalu bagaimana kebutuhan masyarakat akan aplikasi video call? Untuk lebih lanjutnya, bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bekerja dari rumah, consumer motive, dan Maslow hierarchy of need. Yang pertama bekerja dari rumah, menurut Huteinen tahun 1997, bekerja dari rumah yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang seperti pegawai, pekerja mandiri, pekerja rumahan secara khusus atau hanya waktu tertentu pada sebuah lokasi jauh dari kantor dengan menggunakan media telekomunikasi sebagai alat kerja. Contohnya itu seperti kita saat ini, belajar dari rumah karena semua kegiatan terhalang oleh pandemi, sehingga membuat mahasiswa harus menggunakan media telekonferensi sebagai alat pembelajaran. Yang kedua ada consumer motive. Menurut Leon G. Schiffman dan Joseph Wiesenblit tahun 2015, motivasi adalah kekuatan pendorong yang mendorong orang untuk bertindak. Ini mewakili alasan seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Jadi motif konsumen menggunakan aplikasi Zoom ini yaitu sebagai alat telekonferensi untuk bekerja, belajar, menonton bersama, dan berkomunikasi secara jarak jauh. Selanjutnya adalah teori dari Maslow hierarchy of needs. Nah, konsep Maslow hierarchy of needs ini adalah sebuah konsep yang diformulasikan berdasar pada hierarki kebutuhan manusia yang berjumlah 5 tingkatan. Diurutkan dari kebutuhan paling mendasar sampai tertinggi. Ini merupakan konsep dari Leon G. Schiffman tahun 2015. Nah, konsep Maslow hierarchy of needs ini digunakan untuk memahami kebutuhan konsumen terkait work from home atau online class. Nah, konsep yang digunakan antara lain, yang pertama adalah safety and security needs. Ini terkait dengan sisi keamanan dari pengguna Zoom untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua itu adalah social needs. Ini berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa untuk melakukan aktivitas melalui penggunaan Zoom ini, seperti kelas atau mungkin kerja kelompok, rapat, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita membahas landasan teori dalam penelitian ini, sekarang kita akan masuk ke dalam teori penelitian. Yang pertama itu adalah perceptual selection. Perceptual selection yaitu ketika konsumen mengambil dan memilih rangsangan yang diterima atau yang dianggap sesuai dengan dirinya. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen akan sangat selektif dalam memilih informasi, yaitu yang akan membantu konsumen dalam mengevaluasi merek yang akan memenuhi kebutuhan atau cocok dengan kepercayaan. Secara alamiah, otak kita menggerakkan panca indera dengan menyeleksi stimuli untuk diperhatikan. Stimuli mana yang akan dipilih tergantung dari 2 faktor, yaitu faktor pengalaman konsumen sebelumnya dan juga faktor motif konsumen. Faktor pengalaman konsumen sebelumnya terjadi karena hal tersebut mempengaruhi ekspektasi konsumen, dan faktor motif konsumen terjadi karena adanya kebutuhan, keinginan, minat, dan juga sebagainya. Teori penelitian yang kedua yaitu consumer perception. Consumer perception digunakan untuk memahami proses selection pengguna Zoom terhadap stimulus yang diberikan. Stimulus yang diberikan kepada konsumen dapat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan pengalaman konsumen, baik dilihat ketika melihat orang lain menggunakan Zoom maupun karena saran dari pengguna Zoom lainnya. Lalu yang kedua yaitu motif konsumen. Konsumen yang menggunakan Zoom dapat memenuhi kebutuhan dirinya seperti afeksi, pertemanan, maupun sosialisasi. Lalu yang terakhir adalah stimulus. Dengan adanya iklan, lalu juga word of mouth, ataupun adanya fitur-fitur yang disediakan oleh Zoom dapat menambah stimulus pada penggunaan Zoom terhadap konsumen.
Theory learning, behavioral learning, pembelajaran perilaku kadang disebut sebagai pembelajaran stimulus karena didasarkan pada premis bahwa tanggapan yang dapat diamati terhadap rangsangan eksternal tertentu menandakan bahwa pembelajaran telah terjadi. Pembelajaran perilaku tidak mementingkan proses belajar, tetapi lebih pada masukan dan hasil belajar. 3 bentuk pembelajaran perilaku yang sangat relevan dengan pemasaran adalah pengkondisian klasik, pengkondisian instrumental, dan pembelajaran observasi. Pengkondisian instrumental itu adalah didasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses coba-coba dengan kebiasaan yang terbentuk sebagai hasil dari penghargaan yang diterima untuk tanggapan atau perilaku tertentu. Pengkondisian instrumental membutuhkan hubungan antara stimulus dan respon, sehingga tanggapan yang paling dihargai adalah hasil yang telah dipelajari. Maka terkait Zoom, pengguna cenderung melakukan proses trial and error menjadi fitur-fitur Zoom secara keseluruhan dalam memenuhi kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah cognitive learning. Banyak pembelajaran terjadi melalui pemikiran konsumen, pemecahan masalah, dan situasi lain. Konsumen mencari informasi, mengevaluasi dengan cermat apa yang mereka pelajari. Jenis pembelajaran ini disebut kognitif, terjadi dari pemrosesan data mental daripada respon auriah terhadap rangsangan. Sebelumnya udah pernah tahu sih, karena sebelumnya dulu pas kuliah juga ada beberapa mata kuliah yang udah pernah pakai Zoom. Cuman tapi nggak terlalu jelas banget sih tentang Zoom itu apa. Oh, belum pernah. Baru tahu pas kuliah online ini. Kalau selain online kelas, gue gunakan Zoom itu untuk kayak misalnya lagi rapat organisasi atau rapat apalah macam-macam rapat kelas atau sedang kerja kelompok atau bahkan hanya sekedar ngobrol bareng teman. Kan kalau sekarang kan lagi pada di daerahnya masing-masing kan. Iya, benar Jadi banget. menggunakan Zoom. Yang bikin milih Zoom tuh pertama tuh gara-gara kampus sih, karena kampus ngewajibin pakai Zoom kan untuk kelas. Itu alasan pertama. Tapi kadang kerja kelompok juga pernah pakai Google Meet gitu kan. Tapi tetap ternyata lebih enak pakai Zoom gitu. Karena user interface dari Zoom tuh lebih friendly gitu, lebih enak dipakai. Terus sama dulu waktu awal-awal kan Skype tuh sempat nge-hype banget ya. Nah itu sempat juga tuh pakai Skype bareng sama teman-teman buat video callan dong, asik-asikan doang biar nggak kudet gitu kan kesannya. Tapi ternyata ya dulu betah-betah aja gitu sama Skype. Tapi sekarang kalau dibandingin sama Zoom, tetap lebih prefer Zoom sih. Karena udah terus berkembang gitu loh Zoom tuh. Jadi udah paket lengkap. Gampang juga dipakainya ya? Iya, benar-benar gampang. Awalnya kan emang karena dari kampus pun pakainya itu. Jadi mungkin udah terbiasa juga kali ya, sehari-hari juga jadinya pakai itu juga dibanding aplikasi yang lainnya. Walaupun emang kadang sesekali pakai yang lain juga. Cuma ya mungkin terbiasa di itu dibanding aplikasi yang lain. Oh gitu Kak. Gue puas sama cara kerjanya Zoom. Soalnya tampilannya kan itu juga menurut gue simpel gitu ya. Terus jadi gue mau pakai juga gampang, nggak perlu pusing-pusing kayak harus pencet apa. Jadi menurut gue guideline-nya itu tuh udah jelas banget. Terus yang gue tahu nih ya, fiturnya tuh pertama bisa share screen kan. Ini share screen-nya itu kalau setahu gue bisa pakai suara ataupun bisa nggak pakai suara juga. Nah terus ada fitur bisa milih background. Jadi kalau background kita berantakan kan bisa milih gitu. Terus ada filter lucu juga yang bisa dipakai buat video call-nya. Terus ada fitur waiting room, ada log meeting, terus bisa nentuin host sama co-host gitu. Kita bisa oper-operan gitu.
Terus apa ya? Bisa ada breakout room juga. Oh ya. Itu sih yang gue tahu fiturnya. Fitur paling unggul sih menurutku di Zoom ini bisa link ke YouTube Live ya. Jadi kalau misalnya kayak di jurusanku ada resital, itu bisa langsung disambung juga ke YouTube Live. Jadi nggak cuma mahasiswa doang yang nonton, jadi orang-orang yang dari luar juga bisa nonton lewat YouTube. Kalau itu balik lagi yang pertama dari fitur untuk keamanannya, terus fitur untuk share screen-nya, untuk share chat-nya juga, terus juga untuk edit-edit yang secara langsung gitu, kayak nanti kita bisa bikin notes atau mungkin app drawer yang lainnya lah. Untuk skala bagi fitur-fitur Zoom, gue juga akan memberikan 5 karena gue sangat 5 buat Zoom. Wih. Benar-benar bagus ya Zoom ini. Udah oke banget. Puas banget. Karena ya fitur-fitur yang ada di Zoom ini bisa memenuhi kebutuhan gue sebagai mahasiswa gitu. Kendala sih pernah sih pasti. Kalau kendala yang pure dari sistem errornya itu, pernah waktu itu pertama kali nyoba pakai virtual background. Nah, ini kan namanya pertama kali ya, jadi backgroundnya itu nyaru sama muka gue, jadi muka gue tuh nggak kelihatan gitu loh, tembus pandang gitu. Nah, itu sih, tapi kan itu bisa langsung ke handle kan, jadi kayak masih oke lah gitu. Sama paling kalau di luar sistem error itu kendalanya internet dong sih. Zoom kan benar-benar butuh jaringan yang kenceng gitu kan. Jadi kadang suka nge-lag, bahkan sampai ke disconnect. Pernah ngerasain hacking nggak? Ada tiba-tiba orang lain masuk gitu yang nggak dikenal. Pernah. Soal itu waktu itu beberapa minggu lalu sih sebenarnya, beberapa minggu lalu tuh kuliah kan. Nah itu tuh kayak kelompok lain tuh presentasi gitu. Nah terus tiba-tiba pertama tuh ada suara-suara aneh gitu dari partisipannya, terus nggak lama ada yang nyoret-nyoret gitu di layarnya. Itu ngeganggu banget sih buat konsentrasinya, jadi langsung ke distract gitu. Oke. Gua kick. Soalnya kalau dikunci kadang kan kalau misalkan kita berame-rame kan kadang susah juga ya buat teman-teman kita yang lainnya buat masuk. Jadi lebih baik gua kick aja sih. Karena kalau kick kan ya tertuju langsung ke satu orang itu. Pertama dari kekurangan dulu ya. Kekurangannya sih kalau menurut gue pribadi itu ribet kalau mau schedule meeting. Soalnya waktu schedule meeting itu dia langsung ke sync, ke connect sama Google Outlook gitu. Kalau dari gue pribadi ya. Jadi itu kan harus nunggu sistemnya jalan dulu kan ya. Nggak nyampe 5 menit sih emang nunggu sistemnya jalan. Cuma kayak menurut gue yang ogah ribet tuh males banget gitu loh nungguinnya, kayak mau schedule meeting aja tuh harus nunggu dulu gitu, nge-sync ke Google Outlook-nya. Sama kalau waktu internetnya jelek, itu kan kita ke disconnect, nah itu kan kadang bisa auto reconnect kan, jadi kita langsung masuk ke meetingnya. Cuma kan kadang-kadang kalau internetnya bener-bener nggak stabil banget, kita tuh harus masuk manual gitu loh, jadi nginput masuk via link atau nginput ID-nya manual gitu. Itu menurut gua kayak bisa dikembangin sih dari Zoom-nya. Bisa aja mungkin bikin sistem nunggu reconnect itu diperlama gitu. Jadi user tuh nggak perlu ngetik manual lagi buat masuk pulang ke Zoom-nya. Gitu sih untuk kekurangannya. Kelebihannya tuh banyak banget. Kayak mulai tadi bisa share screen, bisa record videonya, bisa ganti virtual background. Bahkan kita juga kadang bisa pakai breakout room gitu kan. Nah, pakai breakout room itu menurut gua sangat-sangat membantu sih, kalau terutama untuk kita supaya bisa rapatnya tuh lebih detail gitu kan sama orang-orang yang kita mau, itu enak banget sih kalau ada breakout room. Serupa sih gue nggak pernah mengalami ya, tapi kalau namanya kebocoran data tentu saja sangat berbahaya. Tapi setahu gue, sepengetahuan gue,
masalah seperti itu terjadi pada Zoom itu hanya di awal-awal ketika terjadi pandemi aja, dan Oh, itu pun bener Zoom sih. pun udah mengklaim bahwa dia sudah meng-upgrade security-nya mereka. Jadi kayak privacy dari penggunanya udah lebih dijaga. Ngomongin soal pengalaman, itu pernah sih ngalamin hacking. Beberapa minggu yang lalu waktu kelas itu pernah dari partisipannya, dari teman-teman sekelas tuh kayak ada yang masuk gitu tiba-tiba ngeluarin suara-suara aneh, terus tiba-tiba di layar itu keluar coret-coretan gitu, dan itu nge-distract konsentrasi banget sih. Gue tindakan preventif itu sebenarnya lebih ke pintar-pintarnya kita aja gitu, milih data yang mau kita simpan di tempat di internet maupun di PC kita pribadi gitu ya. Jadi kalau mau dirinciin sebenarnya tindakan preventif itu yang pertama, ya nggak usah nyimpan data aneh-aneh lah di komputer, di HP. Pokoknya ya jejak digital itu kan bakal selamanya ada gitu kan, nggak bakal hilang. Jadi jangan nyimpan data aneh-aneh. Sama kedua, jangan malas baca. Soalnya kalau kita banyak baca, banyak literasi, pas amit-amit sampai kejadian kayak tiba-tiba ada yang masuk nih ke Zoom-nya gini. Nah, itu kita bisa langsung tahu, oh kita harus gini gitu. Sama kemarin kan pernah ngalamin hacking kan? Kemarin gimana tuh cara ininya? Di lock room-nya atau dikeluarin orangnya tuh gimana tuh? Nah, kemarin itu lucunya sempat panik dosennya karena ada suara-suara aneh, ada nyoret-nyoret kayak, ini gimana sih, ini kenapa sih kok ada nyoret-nyoret gitu kan. Nah, sialnya bagi teman sekelas yang dituduh, jadi awalnya tuh dikira ada teman sekelas yang usil, jadi akhirnya anak sekelas, teman gue sekelas itu dikeluarin dari Zoom-nya, padahal bukan dia nyoret-nyoret gitu loh. Dan akhirnya dosennya tuh lock meeting-nya, jadinya anak itu nggak bisa masuk lagi, padahal bukan dia gitu. Oh, padahal bukan dia. Salah keluarin. Bukan dia. Itu sih pasti kayaknya deh. Oh gitu. Kira-kira untuk Karena gimana ya? kegiatan apa? Karena kalau misalnya untuk ditanya kegiatan apa, kita pun pasti bakalan pakai kalau misalnya ternyata kita ngadain acara tapi narasumbernya itu nggak bisa datang langsung, atau dia bisa hadir tapi dia ada kena macet lah atau gimana. Mungkin untuk pembuka pertamanya ya dia bisa dengan secara online dulu gitu. Jadi ibaratnya ya aplikasi ini sebenarnya cukup membantu. Cuma karena mungkin baru ketahuannya baru-baru ini aja setelah masa-masa pandemi. Oh, Jadi gitu. kedepannya sih saya sendiri akan menggunakan aplikasi ini sih kayaknya. Masih, mungkin tetap pakai, tapi frekuensinya nggak sesering sekarang ini. Mungkin masih, karena menurut gue Zoom itu keren gitu loh, kayak bisa Keren ya? share screen. Gue baru tahu setelah pandemi ini kayak wow, ini aplikasi apa bisa share screen gitu. Jadi kayak mungkin kedepannya walaupun pandemi sudah berakhir, kayak misalnya ntar gue mau kerja kelompok tapi kayak nggak harus ngumpul, bisa lewat Zoom aja gitu loh, tinggal share screen. Dan menurut gue jawaban gue sih mungkin masih akan gue gunakan gitu. Oh iya. Kesimpulan dari hasil wawancara kelompok kami dengan responden ialah bahwa sebenarnya responden sudah banyak yang mengetahui aplikasi Zoom sebelum adanya pandemi. Dan setelah adanya pandemi, mereka memanfaatkan aplikasi Zoom untuk berbagai kegiatan seperti kuliah, bekerja, maupun kegiatan organisasi lainnya. Bagi pengguna Zoom, penggunaan aplikasi yang mudah itu menjadi salah satu alasan mereka menggunakan aplikasi Zoom. Namun, bagi beberapa pengguna video telekonferensi lainnya, seperti Google Meeting, dinilai karena merupakan kebijakan dari kampusnya masing-masing. Lalu, kemudian, penggunaan aplikasi Zoom beserta fitur-fiturnya menjadi alasan juga bagi pengguna Zoom untuk tetap menggunakan aplikasi Zoom. Sementara, bagi pengguna Google Meeting menilai bahwa Google Meeting dinilai lebih aman dibandingkan aplikasi Zoom. Kendala yang dihadapi pengguna Zoom maupun video telekonferensi lainnya ialah berupa sulitnya mengatur jadwal meeting maupun sinyal jelek yang mengakibatkan reconnecting pada saat meeting berlangsung. Lalu, cara menghindari dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan aplikasi Zoom maupun aplikasi video telekonferensi lainnya adalah dengan cermat dalam menyimpan berbagai macam data pribadi di dalam gadget kita. Selain itu, dengan kita memperluas wawasan, dapat juga mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Karena pada akhirnya semua responden akan tetap menggunakan aplikasi Zoom maupun aplikasi video telekonferensi lainnya meskipun keadaan pandemi sudah berakhir. Dari kelompok kami, terima kasih.